Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikramul Fikri dari kelas 6 AABG ingin mempresentasikan hasil dari studi perencanaan saya, yang yaitu membangun bangunan sekolah menengah kejuruan dengan pendekatan green building dengan dosen pembimbing saya adalah Pak Estar Putra Akbar dan dosen penguji saya adalah Pak Dede Irwan. Yang pertama adalah sekolah menengah kejuruan merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi pada pembentukan kecakapan hidup, yaitu melatih peserta didik untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat siswa memilih SMK, diantaranya yang pertama adalah kemauan, yang kedua adalah ketertarikan, yang ketiga adalah lingkungan keluarga, yang keempat adalah lingkungan sekolah, dan yang kelima adalah kondisi sekolah. Permasalahannya adalah keberadaan sekolah menengah kejuruan di Pontianak ada sebanyak 30 sekolah, akan tetapi dari total sekolah menengah kejuruan yang ada ini, tidak ada yang melakukan pendekatan terhadap green building, sehingga pada perencanaan kali ini menjadi tantangan ketika merancang sebuah bangunan sekolah menengah kejuruan dengan pendekatan bangunan green building. Tujuan dan sasaran adalah menjadikan sekolah menengah kejuruan yang akan dirancang ini selain unggul dalam bidang pendidikan dan jurusannya, juga berupaya meminimalkan dampak negatif bangunan terhadap lingkungan melalui peningkatan efisiensi dan modernisasi dalam pembangunan material, energi, ruang pengembangan, dan ekosistem pada umumnya. Sehingga bangunan juga bisa berdampak baik yang berkelanjutan untuk lingkungan di sekitarnya atau menjadi ramah lingkungan. Kemudian adalah lokasi. Lokasi ini tepatnya berada di Jalan Es Parman dan Jalan WR Parman dengan luas site sekitar 11.994 meter persegi, 11.944 meter persegi. Kemudian regulasi dari site ini bisa dilihat pada gambar. Kemudian alasan kami memilih lokasi ini karena bukan merupakan lahan produktif, kemudian bukan pula area hijau, bukan area sumber oksigen, dan bukan area yang berpotensi menjadi sumber pangan. Kemudian analisis. Berawal dari kotak ini dengan pengurangan dari regulasi setempat, kemudian melakukan analisis terhadap tepat guna lahan yang memotong masa bangunan pada area tengah dengan tujuan untuk dijadikan tambahan untuk area hijau dan area bebas dari struktur bangunan dan struktur sederhana bangunan taman agar dapat melebihi atau mencapai sekitar 30%. Kemudian matahari, membuat intercot untuk menyerap cahaya matahari sehingga mencegah terjadinya gangguan visual akibat tingkat pencahayaan yang tidak sesuai dengan daya akomodasi mata dan memanfaatkan matahari sebagai daya alternatif. Kemudian, aksesibilitas. Meletakkan akses keluar masuk pada sisi depan yang terhubung dengan Jalan Es Parman dan akses sekunder pada Jalan Es Parman. Kemudian kebisingan. Terhadap noise pada bangunan dilakukan dengan memberikan jarak yang menambahkan vegetasi. Kemudian ini adalah pengurangan bentuk dari analisis angin, yang dimana dapat dilihat di gambar, area yang lebih berwarna biru itu merupakan area yang berpotensi menyalurkan angin lebih besar, yaitu dari arah timur. Kemudian masa bangunan dibuat berongga atau yang dapat membuat sirkulasi angin terus berjalan atau mudah keluar masuk. Kemudian penambahan pohon terang besi untuk filter polusi dari udara yang terbawa dan terkontaminasi oleh kendaraan. Dan ini adalah alur anginnya. Kemudian adalah analisis vegetasi, menambahkan pohon terang besi untuk penyerap polusi, pohon mahoni untuk pohon peneduh, boxwood untuk pembatas atau pengarah, dan gajah untuk area terbuka hijau agar lebih rapi. Kemudian untuk view keluar barat laut berpotensi memiliki view yang baik, di mana pada radius 100 meter terdapat perumahan warga 2 lantai dan radius 900 meter terdapat gedung tulip. Kemudian view ke dalam yang memiliki potensi view yang baik adalah dari arah Jalan Es Parman. Oleh karena itu kami memilih masa bangunan yang mengarah Es Parman ini menjadi masa bangunan yang diekspos utama. Kemudian inilah gambar dari kesimpulan analisis tapaknya. Kemudian adalah organisasi hubungan ruang. Dari gambar yang disajikan, ketiga lantai ini dihubungkan oleh dari tangga. Kemudian dari posisi ruang bisa dilihat pada gambar. Kemudian adalah gubahan massa. Tahapan awal, terdapat satu gubahan massa dari total kali B yang telah ditetapkan. Kemudian tahapan kedua dari respon terhadap analisis matahari, vegetasi, tepat guna lahan, dan view diperlukan pemotongan massa pada bangunan pada tengah. Kemudian tahapan ketiga, pengurangan bentuk pada tahapan ketiga ini, yaitu dari analisis angin untuk alur memanfaatkan angin lebih baik. Kemudian tahapan terakhir adalah pengurangan bentuk untuk diberikan ruang green roof pada atap. Kemudian pendekatan green building, yaitu antara lain building life cycle dengan penggunaan structural maintenance, kemudian sculpting with light, yaitu pembayangan yang bertujuan untuk keberlangsungan ruangan, ataupun di luar ruangan dengan pergerakan bayangan yang mengikuti pula pergerakan matahari. Kemudian net zero water, magnetem, tangki
modul berkekuatan tinggi yang digunakan untuk menangkap rainwater, kemudian bioseptic tank untuk grey water, kemudian downfield water system untuk sistem yang memanfaatkan gravitasi di mana penggunaan air menjadi lebih efisien dan lebih hemat. Kemudian energi meter dengan penggunaan roof photovoltaik di mana sistem atap fotovoltaik ini dengan untuk menjadikan sumber daya alternatif dengan memanfaatkan energi matahari sebagai energi alternatif. Kemudian penggunaan cross ventilation untuk bukaan agar penghawaan lebih bisa menggunakan penghawaan alami, kemudian pencahayaan juga untuk pencahayaan alami sehingga penggunaan energi dapat diminimalisir. Kemudian ini adalah tampak atas dari masa bangunan ini dapat dilihat gambar bicara. Kemudian alur sirkulasi dari yang hasil rancangan saya ini terlihat dari bulatan berwarna biru itu adalah area masuk utama, yaitu dari Jalan Es Parman. Kemudian untuk parkiran siswa beralih ke arah sebelah kanan, dan kemudian untuk tamu beralih ke arah sebelah kiri. Kemudian ada juga area masuk sekunder dari arah Es Parman dengan ditandai bulatan berwarna hijau. Itu bisa digunakan untuk area masuk kepada aula dan akses untuk area parkir aula. Kemudian ada bulatan berwarna oranye, itu adalah akses keluar dari hasil rancangan saya ini. Kemudian ini adalah site plan, dapat dilihat di gambar. Kemudian ini adalah dan lantai 1 gedung A. Ini adalah dan lantai 2 dan lantai 1 gedung B, dan lantai 2 gedung A, dan lantai 2 gedung B, dan lantai 3 gedung A, dan ini adalah dan lantai 3 gedung B. Dan yang terakhir ini adalah dari 3D hasil rancangan saya. Utara mengarah ke arah bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata.